Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membawakan mata kuliah Teori Sosial Budaya dan Politik, yang dimana isinya itu judul materinya teori dan konsep. Konsep adalah gagasan abstrak. Ini juga merupakan gagasan umum atau pemahaman tentang sesuatu dalam penggunaan informal. Konsep istilah mengacu pada ide apapun, tetapi juga memiliki arti khusus dalam berbagai bidang seperti linguistik, filsafat, psikologi, matematika, dan fisika. Dalam filsafat, konsep adalah citra mental yang berhubungan dengan entitas, kelas entitas tertentu, atau fitur-fiturnya yang penting atau menentukan penerapan suatu istilah, berperan dalam penggunaan alasan atau bahasa. Dengan kata lain, itu adalah ide abstrak yang mewakili karakteristik dasar dari apa yang diwakilinya. Baiklah, selanjutnya pengertian konsep menurut beberapa para ahli. Wonrup mendefinisikan konsep sebagai adalah suatu gagasan atau ide yang relatif, sempurna, dan bermakna. Suatu pengertian tentang suatu objek produktif subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya. Setelah melakukan persepsi terhadap objek atau benda pada tingkat konkret, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan kompleks, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu. 2. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa konsep merupakan abstrak entitas mental yang universal yang menunjukkan pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Pengertian konsep sendiri adalah universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya. Konsep juga dapat diartikan pembawa arti. Pengertian konsep sendiri adalah universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya. Konsep juga dapat diartikan pembawa arti. 3. Sejadi mendefinisikan konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk menegakkan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. 4. Bahri menjelaskan konsep adalah suatu ahli yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Baiklah, sekarang mari kita lihat bagaimana konsep istilah ini digunakan dalam sebuah kalimat. Pertama, dia menggunakan banyak konsep abstrak, jadi penjelasannya tidak masuk akal. 2. Dia memperkenalkan diri. Jadi di sini kita ini yang memperkenalkan diri sebagai konsep beberapa baru ke bidang perhotelan. Kita memperkenalkan diri agar kita lebih mudah membantu seseorang dalam pengunjungan ke hotel begitu. 3. Anda tidak memiliki konsep masalah orang-orang biasa. Berarti di sini secara tidak langsung Anda itu tidak memiliki konsep begitu. 4. Dia menentang konsep seni tradisional dengan gaya barunya. Berarti secara tidak langsung dia ini menentang konsep yang sudah ada di negara kita, sedangkan dari negara luar dia akan menentang. Jadi secara tidak langsung konsepnya itu dia itu menentang dengan konsep yang ada di negara kita. Terima kasih. Di sini ada yang dimaksud dengan teori. Teori itu adalah prinsip umumnya yang kredibel secara ilmiah yang menjelaskan suatu fenomena. Nah, ini dapat didefinisikan sebagai anggapan atau sistem ide yang dimasukkan untuk menjelaskan sesuatu, terutama yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang independen dari hal yang harus dijelaskan.
Nah, adapun di sini fungsi tentang penjelasan suatu fenomena tersebut, yaitu fungsinya adalah fitur dasar dari teori, dan fitur ini membedakan teori dari hipnosis, konsep, dan paradigma. Nah, selanjutnya, teori berasal dari hipotesis. Sekali hipotesis terbukti dengan bukti yang sah, itu menjadi teori. Nah, selanjutnya, teori evolusi, teori relativitas umum, teori relativitas khusus, teori sel, dan teori kuantum adalah beberapa contoh teori ilmiah. Nah, di sini ada penjelasan mengenai teori menurut para ahli. Nah, menurut para ahli yang pertama yaitu Jonathan Turner. Ia menjelaskan bahwa teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Nah, menurut para ahli yang kedua yaitu Littlejohn dan Krenfors, ia menjelaskan bahwa teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Nah, terus menurut para ahli selanjutnya yaitu Kerlinger, teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dan suatu fenomena. Nah, di sini ada penjelasan menurut para ahli, ada beberapa para ahli menjelaskan tentang mengenai penjelasan teori. Saya bisa jelaskan 3 menurut para ahli saja bagaimana pengertian teori tersebut. Nah, untuk selanjutnya fungsi teori. Di sini memiliki ada beberapa fungsi teori, yaitu yang pertama, fungsi teori pertama yaitu menyediakan kerangka konsepsi penelitian dan memberikan pertimbangan perlunya penyelidikan. Fungsi yang kedua, melalui teori kita dapat membuat pertanyaan yang terinci untuk menyelidikan. Fungsi yang ketiga, menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Dan fungsi yang keempat, kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana istilah ini digunakan dalam sebuah kalimat. Yang pertama, beberapa orang menolak untuk percaya teori seleksi alam ketika pertama kali diperkenalkan. Yang kedua, ilmuwan muda itu menggunakan beberapa teori untuk membuktikan pendapatnya. Kalimat selanjutnya yaitu kalimat ketiga, dia mengembangkan teori baru tentang relativitas. Yang keempat, selama 2 tahun berikutnya dia menemukan bahwa sulit untuk mempraktikkan teori itu. Nah, itu adalah istilah dalam sebuah kalimat. Ya, selanjutnya adalah penyusunan landasan teori dan konsep. Arti landasan teori adalah rujukan suatu masalah yang akan diteliti, dengan kata lain yakni sebuah artikel atau paragraf yang berbentuk sebuah teks informasi, atau bisa berupa catatan yang mendasari suatu eksperimen atau penelitian. Landasan adalah tempat atau wadahnya penelitian, dan sedangkan arti teori adalah berupa pendapat dari para ahli mengenai apa yang sedang Anda teliti, sehingga dapat disimpulkan sebagai landasan teori bisa diartikan sebagai pemahaman para ahli akan sebuah teorinya yang terkait dengan penelitian yang sedang Anda lakukan. Penelitian dilakukan agar memperoleh penjelasan dan jawaban atas suatu permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Setelah masalah dalam penelitian telah dirumuskan, maka proses selanjutnya adalah mencari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori diperlukan agar peneliti mengerti dan memahami cara menjelaskan atau menganalisis fenomena yang terjadi berdasarkan sebuah alur
sebuah alur pikir teori penelitian tertentu. Pada akhir kerangka teori bagi penelitian korelasional disajikan model teori, model konsep apabila diperlukan, dan model hipotesis pada subbab tersendiri. Sedangkan penilaian studi kasus cukup menyusun model teori dan beri keterangan. Penyusunan landasan teori. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penelitian dalam menyusun kerangka atau landasan teori. Antara lain, 1. Kerangka teori sebaiknya menggunakan acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan acuan-acuan yang berupa hasil penelitian terdahulu. Kedua, cara penulisan dari subbab ke subbab. Yang lain harus tetap mempunyai keterkaitan yang jelas. Ketiga, untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, studi pustaka harus memenuhi prinsip kemutakhiran dan keterkaitannya dengan permasalahan yang ada. Yang keempat, semakin banyak sumber bacaan, maka kualitas penelitian yang akan dilakukan semakin baik. Terutama sumber bacaan yang terdiri dari textbook atau sumber lain, misalnya jurnal, artikel dari majalah, koran, internet, dan lain-lain. Yang kelima, pedoman kerangka teori di atas berlaku untuk semua jenis penelitian. Yang keenam, teori bukan merupakan pendapat pribadi, kecuali pendapat tersebut sudah ditulis di buku. 7. Pada akhir kerangka teori bagi penelitian korelasional disajikan model teori, model konsep apabila diperlukan, dan model hipotesis pada subbab tersendiri. Sedangkan penelitian studi kasus cukup menyusun model teori dan beri keterangan. Nah, dari penjelasan teori dan konsep, kesimpulannya adalah ada perbedaan antara konsep dan teori. Teori adalah prinsip umum yang kredibel secara ilmiah yang menjelaskan suatu fenomena. Konsep adalah gagasan umum atau pemahaman tentang sesuatu. Ini adalah perbedaan utama antara konsep dan teori. Sekian hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.